Ternyata menikahi satu orang itu bukan menikahi satu orang secara harfiah gitu. Jadi kita menikahi keluarganya juga. Kalau belum nikah nih, ini ada waktunya kalian PDKT, kenali dia, kenali pasangan kamu, kenali keluarganya juga. Betul. Jangan kasih yang indah-indah aja ke pasangan kamu sebelum nikah ya. Karena nanti bakal ada penyesalan-penyesalan itu. Iya, kalau nyesel ya juga artinya bukan berarti langsung nyerah kan. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Bagianku mana? Oke, kemarin ini kita baru dapat DM di Instagramnya @curhatbapakIbu. Ya. Ada yang cerita apa sih? Jadi ceritanya adalah dia baru menikah kurang lebih 3 bulan. Terus dia cerita dia ternyata menemukan suaminya tidak sesuai ekspektasinya. Adalah detail-detail yang dia sebut. Tapi ya intinya dia menyesal menikah itu. Oke, jadi ini seorang istri curhat kalau suaminya itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan menikahnya baru 3 bulan. Dan terus apa? Nanyanya apa Ya ke kita? nanya ya kira-kira harus bagaimana? Apakah membatalkan pernikahan ini? Emang bisa? Ya cerai lah paling lah ya. Oke. Aduh 3 bulan loh. Makanya dalam waktu 3 bulan terus nyesel nikah. Kita sih nggak dapat info apakah dia pacaran dulu berapa lama segala Iya. macam. Tapi ya intinya ya kalau kita sih melalui proses pacaran yang sebenarnya nggak begitu lama ya, 1 tahun ya kira-kira Iya. ya. Tapi kamu nyesel nggak nikah sama aku? Ini on air ya, ini live ya. Sampai sekarang belum, alhamdulillah sampai Oke. sekarang biar aman Catet dulu. ya, ini di tahun Sampai ke-10 sekarang, dia jawabannya nggak nyesel nikah. belum nyesel, Belum. biar aman. Kamu gimana? Belum sih. Tapi sebenarnya kita di sini mencoba memahami ya, mungkin nggak sih menyesal menikahi. Sepertinya kita ngobrol-ngobrol sebelum ini kita kayak mungkin nggak sih, mungkin kayaknya ya, mungkin ya. Contohnya mungkin salah satunya adalah ternyata menikahi satu orang itu bukan menikahi satu orang secara harfiah gitu. Jadi kita menikahi keluarganya juga. Benar. Kita menemukan bahwa ada anggota keluarganya yang tidak sesuai dengan loh kok begini begitu diketahui sudah menikah. Karena kan pacaran dan menikah ada banyak perbedaan. Betul, ada ibu mertua, ada bapak mertua, ada adik kakak siblingnya gitu. Belum lagi misalnya memang kondisinya harus tinggal di rumah mertua atau ada intervensi dari mertua-mertua ini atau keluarga-keluarganya Bisa yang jadi. mungkin bikin dia shock gitu ya. Dan akhirnya nyesel, benar. Nah, bisa jadi sih. Tadi aku mencoba memahami menyesal nikah di usia pernikahan ke-3 bulan. Itu kayak kerja aja probation belum selesai ya. Makanya benar. Kalau probation enak ya, bisa mundur atau tidak diperpanjang aja kontraknya. Tapi kalau nikah apakah bisa tidak diperpanjang kontraknya? Ya bisa bukan dibatalkan lah ya, cerai lah ya. Atau itu ekstrimnya banget, ujungnya banget. Tapi kan kalau dari 3 bulan tuh harusnya kita ya mungkin kita usaha dulu. Tapi usahanya seperti apa? Oke, tapi kalau misalnya dibalik nih, menyesal nikah di awal-awal bulan atau tahun pertama menikah gitu ya, emang waktu PDKT atau pacaran atau sesi sebelum menikahnya itu apa yang bikin dia pengen menikah? Kira-kira kita jadi menebak-nebak gitu isi hati orang. Jadi salah satunya yang aku pikir menikah itu kan adalah suatu proses dalam hidup. Ini kalau aku sendiri ngomongin ya, proses dalam hidup. Ada pendewasaan, ada pembelajaran baru lagi yang kita nggak tahu, bisa aja sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik kita belum tahu. Nah, tapi kita tuh kadang kalau kita nggak kenal diri sendiri, nggak tahu kita tuh kayak gimana, maunya apa segala macam, menemukan satu rintangan baru, kaget, bingung. Bener sih. Kebayang nggak bahwa misalnya aku tuh selama ini ya contoh ya mungkin di awal nggak ada nyesel sih, tapi kayak episode sebelumnya kita pernah ngomongin tentang penampilan. Ya. Jadi gue tuh nggak, waktu itu di episode itu mungkin bisa ditonton, dikasih link ya kita bisa ditonton tuh. Gue bilang gue nggak suka lihat Nucha pakai daster batik misalnya ya, walaupun waktu itu reelsnya jadi rame ya, tapi daster batik bagus kok, gue suka kok, apa ya ada jualanku daster batik, gimana dong segala macam. Tapi intinya sebenarnya bukan di daster batiknya itu, tapi preferensi orang tuh bisa beda. Jadi persoalan daster batik itu mungkin gue menemukan seseorang yang di masa kecil gue secara tidak sadar nggak suka ngeliat dia pakai daster batik, terus gue nggak mau istri gue yang selama ini gue puja-puja pakai daster batik juga, mungkin I don't know. Ternyata itu kan ya pacaran nggak mungkin pakai daster batik kan. Bisa jadi ngapel ke rumah terus kita lagi
Oke. Masa sih kamu gak mau ganti baju dulu gitu, mau terima iya. aku, masa daster apapun deh, gak usah batik, masa mau terima diapelin pakai daster. Kalau aku pakai bikini batik gimana? Aku jadi membayangkan dulu sebentar ya. Tolong editor jangan dipasang tuh montajnya. Iya, jadi ada hal yang ditemui di saat menikah. Jadi bisa jadi mungkin ini gambaran ekstrimnya ya, mungkin menemukan dia ternyata jauh dari ekspektasi kita. Karena kita sendiri belum kenal kita tuh sukanya tuh apa. Ternyata nggak suka yang kayak gini gitu loh. Bener juga sih, kadang-kadang memang ya ini mungkin beberapa faktor ya, tapi kita bahas dulu deh dari faktor internal kita dulu yang mungkin bikin kita tuh nyesel nikah gitu ya. Kalau aku nyesel nikah kalau ternyata kamu banyak ngelarang aku. Itu tapi satu. itu bisa kelihatan nggak di sebelum? Mungkin gak kelihatan karena pada saat proses pacaran tuh kan kayak gue kasih semuanya nih gitu kayak wah pokoknya gue kasih dunia buat lo, tapi begitu nikah berubah. Iya, merasa punya kuasa mungkin. Benar. Yang laki-lakinya aku adalah kepala keluarga di sini, kamu nggak boleh ini ya. Iya, kedua kamu membatasi ruang gerakku. Benar. Itu faktor yang mungkin tadinya aku kerja, terus kamu minta aku di rumah aja. Walau aku tahu pasti akan ada yang menjawab, loh di dalam agama ikutin kata suami. Benar, tahan dulu. Itu keyakinan Anda dan kita meyakini bahwa harus sepakat dulu gitu ya. Kalau memang Aryo bilang misalnya boleh kerja, ya aku akan kerja. Kalau Aryo bilang gak kerja, aku juga mungkin tetap kerja juga aja gitu. Tapi membatasi gak terlalu segitunya misalnya gitu ya. Pokoknya harus dibahas dan ketemunya di tengah-tengah menurutku. Makanya kita pernah ngobrolin juga hal-hal yang harus ditanyakan sebelum menikah. Betul. Seperti apakah nanti misalnya istri bertanya, aku boleh kerja lagi gak? Terus kalau suaminya gak pernah diomongin sebelumnya, padahal suaminya emang pengen istri harus di rumah. Nah sebenarnya itu sah-sah aja kalau dua-duanya setuju. Betul. Gitu. Atau misalnya justru nggak boleh ketemu anggota keluarga ini, kamu nggak boleh ketemu lagi sama kamu. Misalnya kalau menurut si pasangan toksik lah, atau kamu nggak boleh berteman lagi sama sini karena menurut pasangan kamu toksik lah gitu. Atau misalnya bisa jadi sebenarnya ada faktor mertua juga di situ, ya kan? Jadi kan kayak waktu pacaran nih masih manis-manis, nyari hati mertua lah, calon mertua waktu itu. Kita bawain makanan, ngapel rapi-rapi, ngomongnya sopan-sopan. Terus begitu udah menikah capek juga ya sopan-sopan terus ya. Gue nggak bisa menjadi diri gue sendiri yang kayak angkat kaki di rumah tiba-tiba nggak boleh gitu-gitulah, hal-hal seperti itu. Iya, makanya guys kalau belum nikah nih, ini ada waktunya kalian PDKT, kenali dia, kenali pasangan kamu, kenali keluarganya juga. Betul. Jangan kasih yang indah-indah aja ke pasangan kamu sebelum nikah ya. Karena nanti bakal ada penyesalan itu. Walaupun sebenarnya ya penyesalan itu bisa dianggap sebagai ujian juga gak sih? Berarti itu bukan kayak nyesel sama sekali, gue nyesel nih nikah sama lo. Sebenarnya yang dilewatin tuh ya memang hambatan dan ujian pernikahan aja gitu loh. Iya ya, ujian yang bisa menguatkan kita. Iya, kalau nyesel ya juga artinya bukan berarti langsung nyerah kan. Iya. Ada tahap-tahapnya, mulai dari mengenali diri sendiri lagi, mungkin maunya seperti apa, ekspektasinya apa. Apakah itu suatu tanda gak bersyukur? Semua tuh bisa dibilang tanda gak bersyukur, semua bisa dibilang tanda bersyukur. Karena menurutku kita lahir di dunia aja udah bentuk bersyukur. Harusnya kita bersyukur kita bisa lahir di dunia. Betul. Aku pernah ngobrolin bahwa jerapah aja, bayi jerapah lahir udah bisa langsung lari. Manusia adalah salah satu makhluk terlemah yang baru lahir, harus dibopong kayak gitu, harus hati-hati, nggak boleh jatuh segala macam. Dan kita survive sampai umur sekian bisa nikah, itu suatu hal yang disyukuri. Jadi kalau mau ngomong syukur dan nggak bersyukur itu sangat relatif dan subjektif sih. Aku tuh nggak berani ya ngebahas soal syukur bersyukur ini, karena setiap orang tuh pasti ada hal-hal yang memang yang masuk dalam checklistnya atau tidak sekalipun. Kalaupun gak masuk dalam checklist hidupnya, bukan berarti kayak tidak disyukuri, tidak mensyukuri. Karena aku pernah dengar satu quotes juga bahwa jalan buntu sekalipun yang kamu lalui, itu tuh sebenarnya membawa kamu ke suatu pengalaman yang baru, ke suatu cerita dan perjalanan yang baru. Jadi gak selalu hal-hal yang buntu banget nih. Misalnya kita ketemu satu masalah berat banget, terus kita buntu, terus udah gitu, nggak ada penyelesaiannya. Sebenarnya tuh selalu ada jalan. Jalan itu bisa ke atas, jalan itu bisa ke kanan lagi putar balik atau apapun itu gitu. Kalau memang kita bisa ngelihatnya dari helikopter view gitu. Iya, kalau siapa tahu di jalan buntu itu ada sebongkah emas gitu. Oh ternyata ya jalan buntu ini harta karun.
Terus kalau udah terlanjur nikah, Ya. terus akhirnya nyesel, mungkin tahap-tahapnya juga bisa ya seperti yang kita sering bilang ya ketemu ahlinya. Ketemu ahlinya bukan untuk kayak dikasih tahu dia mau ngapain, kita harus ngapain, tapi ya diarahkan mungkin. Counselor, marriage counselor atau psikolog dulu atau psikiater untuk mengenal diri sendiri, apakah ada sesuatu di dalam diri kita sendiri. Siapa tahu, karena aku percaya ya kebenaran itu kan kayak ada 3 sisi, misalnya sisi gue, sisi Nucha, dan sisi sebenarnya. Dan sisi sebenarnya pun gak akan pernah bisa diceritakan 100% bener sama gue gitu. Jadi karena ada relativitas sendiri, ada pandangan sendiri yang mengakibatkan kebenaran tuh sedikit twist dikit. Iya, kan kita suka pakai bumbu-bumbu lagi. Apalagi aku nih, pasti kalau sebenarnya nih faktanya segini nih, tapi aku bumbuin biar lebih seru aja ceritanya gitu, ya kan? Gitu. Jadi ya harus kayak introspeksi diri sendiri, entah itu lewat psikolog psikiater tadi. Terus kalau misalnya udah, mungkin kita lanjut ke marriage counselor. Mungkin karena nikah tuh nggak ada sekolahnya kan ya, jadi kita nggak ada yang mempersiapkan. Ternyata battle-nya tuh kayak gini ya, mungkin battle orang beda-beda. Abis itu ya, abis nikah bukan berarti selesai ya, masih belajar terus. Iya, tapi sebenarnya gini, ada sebuah pengalaman dari orang yang kita kenal gitu ya. Dia usianya cukup muda gitu dan dia sudah menikah dan ternyata di pernikahan di tahun kedua dia menyesal. Nikah gitu katanya, bukan menyesal lah ya, dia ingin bercerai dalam usia yang muda banget nih, relatif muda banget deh gitu ya. Tapi aku merasa di usia yang muda terus relatif kayak baru 1-2 tahun pernikahan, abis itu ingin bercerai dan dia menyesal gitu dengan pernikahan itu. Kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa diperbaiki nih sebenarnya buat yang belum menikah nih? Justru mungkin ada harapan pengen deh aku nikah muda. Nah ini mungkin ada yang bisa kamu sampaikan. Menurut kamu tuh apa sih gitu dari cerita ini? Kenapa diarahkan ke saya ya? Karena mungkin karena dari jumlah ubannya dia lebih banyak, jadi duluan aja. Dan jumlah cincinnya juga lebih banyak. Udah pernah menikah sebelumnya. Bahwa ada juga tweet ya kalau nggak salah tuh, untuk kenapa ya semua teman-teman gue yang menikah selalu bilangnya nikahnya nanti aja. Iya benar kemarin sempat rame tuh ya. Sebenarnya bukan karena jangan nikah nanti lo bakal begini, bukan kayak nakut-nakutin, tapi ternyata setelah menikah tuh menemukan banyak, oh ternyata nikah tuh begini, yang harusnya mungkin bisa gue persiapkan bagian ininya sebelumnya, misalnya finansial. Atau enggak, oh ternyata gue masih pengen, ada yang belum selesai nih, gue pengen traveling dulu, keliling Indonesia, baru deh menikah. Takutnya siapa tahu calonnya belum siap untuk traveling sebanyak itu. Atau macam-macam hal lainnya. Jadi maksudnya bukan untuk menikah muda atau tua, lebih ke arah menemukan kenapa alasan untuk menikah, menemukan kesiapan itu sendiri, kedewasaan untuk menikah. Jadi kayak untuk kita ngecek lagi ke diri sendiri kayak gue nikah apa ya kira-kira ya, gue sendiri tuh belum selesai apa ya, gue sendiri tuh masih pengen ngapain ya. Karena nikah ya memang ada komitmen. Ada komitmen, bukan berarti nikah itu udah pasti kita diatur, enggak sepenuhnya, tapi kita harus ngobrol, harus komunikasi, ada pihak lain lah setidaknya untuk dikonsider kita melakukan keputusan. Jadi harus keputusannya banyak yang keputusan berdua. Benar. Nah kalau dari aku sebenarnya untuk ngelihat fenomena yang sekarang nih, nikah muda terus cepat bercerai, dan itu tuh sebenarnya memang ini tidak mengeneralisir ke semua pasangan atau ke semua orang yang usianya masih muda gitu. Terus artinya apa ya? Kita perlu lihat sih bahwa dan perlu menyadari juga bahwa usia semakin muda, emosinya pun juga muda banget nih. Alias meletup-letup emosinya, atau justru istilah lebih fragile gitu ya. Betul. Atau lebih mudah rapuh tadi, atau apapun itu. Nggak usah bohong kayak, so enggak kok gue masih muda tapi gue tuh tahan banting. Beda ya. Coba bandingkan dengan usia kematangan emosi 30 tahun ke atas yang udah melalui kayak asam garam dan lain-lain. Tapi bukan berarti kayak oh nikahnya harus nanti aja 30 tahunan ke atas. Enggak juga. Cuma dalam artian gini, ketika kita sadar bahwa emosi kita tuh ada yang kekurangan dalam sisi emosi ya, kok gue orangnya gampang banget ngambek ya, atau kok gue gampang marah banget meletup-letup ya, kok gue gampang banget kayak ngomong kasar ke orang kalau gue lagi marah, atau gue kok gampang banget apa ya istilahnya tuh ngomongin sinis gitu ya, cynical banget sama orang. Nah itu tuh pasti dalam setiap emosi kita itu tuh mengcover banyak hal. Betul. Jadi kayak tadi aku lihat ya ada satu diagram bahwa ternyata dalam satu emosi angry aja itu tuh menutupi, melapisi dari banyak macam kekecewaan, frustasi. Di dalam itunya lagi masih ada poin-poin di dalamnya lagi. Jadi maksudnya sadari aja kalau kenapa kita kok emosi kita nih mudah
gampang banget kepancing. Terus kok kita kayaknya dalam menentukan decision ataupun keputusan-keputusan itu kok kayaknya kurang matang ya, karena di akhirnya nanti ujungnya nggak sesuai ekspektasi dan lain-lain misalnya gitu ya. Artinya tahan dulu kalau memang kamu merasa secara usia masih cukup muda gitu ya. Keputusan menikah tuh bukan keputusan yang gampang, gue cinta banget sama orang langsung pengen gue nikahin cuy gitu. Nggak gitu menurutku ya. Semakin muda kecintaan dan kebucinan itu tuh kerasa kan. Itu tuh juga emosi loh, emosi yang berlebihan dalam mencintai seseorang yang kayaknya di awal gitu, tapi begitu nikah akan ada kemungkinan menyesalnya justru lebih besar. Jadi kayak kita nih gampang banget, misalnya let's say kita ngomongin yang paling gampang ya, followers kita TikTok atau Instagram cepet banget naiknya, dalam berapa bulan langsung gitu ya, langsung kayak pecah banget ya, kayak bubble. Nah bubble aja tuh kalau gampang ditiup langsung puff gitu, pecahnya cepet gitu. Kebayang nggak sih teori-teori bubble teori ini? Jadi begitu juga dengan emosi ketika kita muda, cinta banget sama nih orang, kayak mau menyerahkan segala jiwa, raga dan masa depan kita. Abis itu kayak itu tuh meletup begitu udah nikah tuh bisa aja pecah gitu, yang gak sesuai harapan gue, begitu nikah kenapa begini gitu. Karena sebenarnya kemarin itu perasaan yang sesungguhnya tertutupi atau terselimuti sama kebucinan gitu. Jadi aku ingat pernah ngobrol sama Dr. Jimmy Adrian, tahap-tahap manusia itu di awal hidupnya dari bayi sampai umur berapa aku lupa persisnya ya, tapi adalah menggunakan insting. Lapar, haus, insting. Pokoknya responsif tindakannya, tindakannya itu berdasarkan insting. Lalu tahap berikutnya adalah emosi. Belasan tahun remaja sampai 20-an tahun itu banyak emosi, banyak merasakan. Kenapa rasanya jatuh cinta tuh kayak seneng banget di 20-an, beda banget sama cintanya tuh di 30-an beda. Nah baru tahap berikutnya di 30-an ke atas yang kamu bilang itu menggunakan rasio atau logika. Jadi menurutku pernikahan itu balance lah antara rasio dan emosi. Nggak bisa tanpa emosi sama sekali, juga tanpa ngerasa cinta nggak ngapain nikah. Cuman logika tuh banyak dipakai juga. So ada di antara 20-30 itu, di mana yang kayak mana yang lo tuh cocoknya gimana, menggunakan emosi yang lebih banyak, apakah logika yang lebih banyak, akan berdampak seperti apa sih kalau pernikahan ini didasarkan oleh emosi saja. Coba deh dipikirin gitu. Benar setuju, harus ada logikanya itu sih, kayak kata Agnes Monica ya. Kadang-kadang tak ada logika. Ntar abis ini masuk nih lagunya Agnes nih. Agnes. Iya gitu. Terus apa namanya? Jadi gak fokus ya ngomongin Agnes Monica. Kenapa jadi Agnes Monica ya? Agnes aja Monica. Kita mau bahas jangan cepet nikah. Kok Agnes mau nikah ya? Terus jadi kepikir, kita kan udah menikah 10 tahun, masuk tahun ke-11 gitu. Kenapa sih kamu bertahan? Aduh. 10 tahun loh, kok betah sih sama aku? Sebenarnya kita ungkapkan di sini. Iya, kalau kamu tadi nanya kenapa sih aku mau bertahan sama kamu? Aku tuh gampang aja sih Bab sebenarnya. Sesimpel aku kayaknya dalam hidup ini ngerasa bahwa aku cuma butuh teman ngobrol gitu, teman ngobrol dan teman. Sleep call aja. Oh sleep call, bener juga ya, bener juga dia. Sebenarnya butuh teman ngobrol yang sampai tua gitu, dalam artian gue tahu banget soalnya kalau orang nggak gampang ngobrol, pendiam, gak enak gitu. Hidup sama orang yang diem buat aku tuh kayaknya gak enak. Belum pernah sih gue, cuman maksudnya kayak gue udah pernah nikah sama yang pendiam ya. Enggak, cuman gak, buatku tuh pasangan tuh harus yang bisa diajak ngobrol sama yang bisa support aku gitu. Dalam artian apapun, bukan apapun juga sih, apa yang aku pengen gitu paling gak didukung lah. Kamu tau gak itu berkuadrat berkali-kali lipat loh rasanya sekarang kamu. Kenapa? Karena anak-anakmu tukang ngobrol semua, gak bisa gak tidur rasanya. Bener. Kita jadi susah tidur ya kalau malam. Ngobrol mulu. Panjang banget ya. Udah tidur. Bener juga. Tapi sesimpel itu, dengan kita punya pasangan yang bisa diajak ngobrol, menurutku tuh udah enak banget. Segala masalah ataupun ujian, itu ujian tuh kan mungkin hampir setiap hari ada-ada aja gitu ya, kayak ujian anak nggak mau makan, ujian anak sakit, ujian mbak minta pulang ya kan, yang kayak gitu-gitu tuh setiap hari ada aja bikin pusing. Nah asal kita punya pasangan yang bisa diajak ngobrol, simpel itu, dari hal-hal yang receh sampai hal-hal yang besar tuh bisa tuh jadi bikin aku bertahan sih, karena aku pikir
kalau di luar sana siapa lagi ya yang mau ngajak aku ngobrol? Kasian banget sih, masa sih gak ada yang mau ngajak Nucha ngobrol di luar sana, masa sih. Terus kalau aku bertahan ditanya nggak? Nggak usah ya? Oh iya, benar. Aku tanya lagi, kenapa kamu mau bertahan? Oke, aku bertahan karena aku suka ngelihat misalnya bagaimana jadinya tanpa kamu. Contoh misalnya kita mundur 10 tahun ke belakang sebelum menikah. Gantengan sekarang kan? Itu salah satu. Maksud gue adalah gue ngerasa gue lebih berkembang sekarang. Lebih berkembang dari segi... lebih mendingan gitu ya? Tolong editor jangan masukin foto gue 10 tahun yang lalu ya. Lebih mendingan. Jadi dari segi gue ternyata bisa banyak hal lebih baru, banyak hal baru yang gue tahu dengan sama Nucha. Bukan berarti Nucha yang ngajarin, tapi Nucha yang suka encourage gue untuk kamu belajar ini, kamu ini gitu segala macam. Oh, tukang ngatur. Iya, tukang ngatur. Tiba-tiba bisa tenis sekarang, tiba-tiba olahraga, jadi lebih senang olahraga, tiba-tiba jalanin A, B, C, dicoba-coba terus ya. Karena gue mau menemukan seseorang yang bikin gue pengen ngerasa grow lebih baik diri gue sendiri. Sambil dianya sendiri ternyata juga grow juga gitu. Jadi kayak ya kita sama-sama di pernikahan itu bagi gue adalah mencari yang sama-sama pengen grow jadi versi terbaiknya masing-masing. Bukan diatur ya sebenarnya ya. Oke. Oh gitu ceritanya. Jadi kalau yang menyesal nikah bagaimana sekarang? Nah ini kalau buat yang nyesel nikah mungkin usia pernikahannya udah 10 tahunan karena mungkin udah memendam dari usia pertama pernikahan. Kira-kira gimana Pak Aryo? Ya dibalikin. Oke. Ya jadi menurutku itu. Ngomong gue. Jadi ya gitu, cek apakah sudah mengenal diri sendiri, cek dengan expert apakah benar ini semua tuh apakah sudah bisa jujur dengan diri sendiri bahwa inilah yang gue mau, inilah yang gue expect dari dia, dan inilah dia sebenarnya juga. Kalau itu kayak udah kenal, terus udah bisa dikomunikasikan lagi, baru bisa mikir lagi apa tindakan berikutnya. Takutnya cuman masalah terbatas komunikasinya, gimana anak itu tantrum karena nggak bisa berkomunikasi. Ini mungkin nyesel atau pengen kabur atau pengen cerai karena mungkin cuma masalah di komunikasi yang tidak tersampaikan. Kadang-kadang butuh dibantu oleh expertnya. Nah itu dari aku. Oke, kalau dari aku dalam pernikahan itu cintanya boleh banyak, tapi logikanya harus lebih banyak. Karena apa? Aku inget banget nih satu pesan dari Mas Indra Noveldi. Dia kasih warning juga buat semua yang mau nikah dan yang sudah menikah. Katanya gini, jangan sampai kita menikah hanya karena ilusi tentang dia ada di kepala kita. Jadi gini, dalam artian gampangnya adalah jangan sampai atau jangan-jangan selama ini kita menikahi dia tuh sebenarnya hanya bentuk ilusi yang kita inginkan. Jadi aku nih nikah sama Aryo, di bayanganku ilusi aku tentang Aryo adalah pada saat pacaran kan romantis, baik banget, suami yang bertanggung jawab dan lain-lain. Putih, tinggi. Iya, begitu menikah ternyata itu tuh sebenarnya ilusi aku tentang dia yang berkepanjangan gitu. Ternyata begitu nikah dia turns out jadi orang yang tukang ngatur, gue nggak boleh kemana-mana, gue nggak boleh kerja, pelit banget. Banyak ngatur dan banyak macam-macamnya gitu ya, yang ternyata membuatku nggak nyaman. Contoh ini tadi contoh. Nah ini contoh ya, gitu. Jadi berarti tuh yang aku nikahi, kamu yang aku nikahi adalah ilusi aku aja tentang kamu. Betul. Ngerti kan? Ngerti. Gitu. Jadi jangan-jangan itu coba disadari dulu buat yang mau nikah atau mungkin yang baru nikah atau sudah menikah bertahun-tahun dan merasa menyesal gitu. Apakah benar bahwa pasangan kamu ini nih yang kamu lagi pikirin di kepala kamu sebenarnya itu tuh ilusi yang kamu harapkan gitu. Ilusi-ilusi kamu ya soal dia ini gitu. Tapi kan kita harus wake up, bangun dan diselesaikan gitu kalau emang ada masalah dengan pasangan. Begitulah. Nah kalau itu tadi tips dari kita Cela, nasihat wujangan. Enggak. Takut Kalau itu berguna tapi setidaknya untuk dipikirkan atau di-share ke teman terbaikmu untuk yang membutuhkan ini gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, like, comment. Pokoknya jangan lupa subscribe lah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.